Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. I am Giska Clarita from Class B, English Education Department of Sulawesi Barat University. Now I will explain the material of subject perkembangan peserta didik as a middle test. Okay, saya akan menjelaskan yang pertama yaitu perkembangan individu. Perkembangan individu mengacu pada proses perubahan dan pertumbuhan yang dialami oleh seseorang sepanjang hidupnya. Ini mencakup perkembangan fisik, kognitif, emosional, dan sosial individu dari masa kanak-kanak hingga dewasa. Perkembangan individu melibatkan perubahan dan keterampilan pengetahuan, sikap, dan perilaku individu seiring dengan bertambahnya usia dan pengalaman. Next yaitu aspek perkembangan. Aspek perkembangan meliputi yang pertama, aspek perkembangan fisik, yaitu perubahan dalam ukuran, bentuk, dan fungsi tubuh individu, termasuk pertumbuhan fisik, perkembangan motorik, dan perkembangan sistem organ. Kemudian, aspek perkembangan kognitif, perubahan dalam pemikiran, persepsi, memori, dan kemampuan belajar individu. Ini termasuk perkembangan kognitif seperti kemampuan berpikir logis, pemecahan masalah, dan kemampuan berbahasa. Selanjutnya yaitu perkembangan emosional, perubahan dalam pengenalan dan pengelolaan emosi individu, termasuk perkembangan identitas diri, pengaturan emosi, dan kemampuan berempati. Selanjutnya yaitu perkembangan sosial, yaitu perubahan dalam interaksi dan hubungan individu dengan orang lain, termasuk perkembangan keterampilan sosial, kemampuan berkomunikasi, dan kemampuan membentuk hubungan interpersonal. Materi selanjutnya yaitu tahap perkembangan sesuai fase atau usia individu. Yang pertama, tahap bayi, yaitu pada usia 0 hingga 2 tahun. Perkembangan motorik kasar dan halus, perkembangan bahasa awal, pembentukan ikatan emosional dengan orang tua. Selanjutnya yaitu tahap anak prasekolah, yaitu pada usia 2 tahun hingga 6 tahun. Perkembangan bahasa dan komunikasi yang lebih kompleks, perkembangan kognitif awal, peningkatan keterampilan sosial, dan interaksi dengan teman sebaya. Kemudian berikutnya itu tahap anak-anak sekolah, yaitu di usia 6 tahun hingga 12 tahun, di mana perkembangan kognitif yang lebih lanjut, kemudian perkembangan keterampilan akademik, perkembangan sosial dan emosional yang lebih kompleks, dan perkembangan identitas diri. Selanjutnya yaitu tahap remaja pada usia 12 hingga 18 tahun, di mana perkembangan identitas diri yang lebih dalam, perkembangan kognitif yang lebih kompleks, peningkatan kemandirian, dan eksplorasi hubungan sosial dan romantis. Kemudian selanjutnya yaitu tahap dewasa, yaitu pada umur 18 ke atas, yaitu peningkatan kematangan emosional dan sosial, perkembangan karir dan kehidupan pribadi, dan perkembangan pengalaman diri yang lebih dalam. Kemudian materi selanjutnya yaitu 2 jenis teori perkembangan yang dikenal. Yang pertama yaitu teori perkembangan kognitif oleh Jean Piaget. Teori ini menekankan bahwa perkembangan kognitif terjadi melalui serangkaian tahap yang berbeda, di mana individu mengalami perubahan dalam cara mereka berpikir, memahami, dan memproses informasi. Tahap-tahap perkembangan kognitif yang terkenal dalam teori ini termasuk tahap sensori motor, tahap pra-operasional, tahap konkret operasional, dan tahap formal operasional. Kemudian yang kedua yaitu teori perkembangan psikososial oleh Erik Erikson. Teori ini menggambarkan perkembangan individu sebagai serangkaian tahap psikososial, di mana individu menghadapi tugas perkembangan yang berbeda pada setiap tahapnya.
Setiap tugas perkembangan harus diselesaikan untuk mencapai perkembangan yang sehat dan berkembang. Contoh tahap perkembangan dalam teori ini termasuk tahap kepercayaan dengan ketidakpercayaan, tahap otonomi dan malu dan keraguan, dan tahap identitas dengan peran bingung. Kemudian selanjutnya yaitu perkembangan kognitif peserta didik. Jadi, perkembangan kognitif peserta didik yaitu perkembangan yang merujuk pada kemampuan pemikiran, pemahaman, dan proses berpikir mereka saat belajar. Ini melibatkan kemampuan mereka untuk memproses informasi, memecahkan masalah, berpikir kritis, dan mengembangkan keterampilan kognitif lainnya. Perkembangan kognitif peserta didik dipengaruhi oleh faktor-faktor seperti pengalaman belajar, lingkungan, dan interaksi sosial. Pada setiap tahap perkembangan, peserta didik dapat mengalami peningkatan dalam kemampuan berpikir abstrak, pemecahan masalah yang kompleks, dan kemampuan memahami konsep yang lebih kompleks. That's all about my material, and thank you for your attention. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom.